31 Juli 2020, pariwisata di Pulau Dewata, Bali yang sempat mati suri akhirnya dibangkitkan kembali. Harusnya Bali sudah diwarnai hingar-bingar kunjungan wisatawan, namun hantaman pandemi corona menerpa tanpa ampun. Meski Bali telah berbenah diri untuk memastikan protokol kesehatan membuat para wisatawan aman, namun memulihkan kepercayaan dalam berekreasi setelah sempat tutup lebih dari 3 bulan, memang tak semudah membalik telapak tangan. Apa yang dialami Bali turut terjadi di sejumlah destinasi wisata tanah air. Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak Januari hingga Juni 2020, jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia hanya sekitar 3 juta, turun hampir 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat hunian kamar hotel pun yang di hari biasa rata-rata mencapai lebih dari 50%, kini bahkan harus berjuang untuk mencapai hunian 20%. Hal ini rupanya telah diprediksi oleh Bappenas yang menyebut di tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara kemungkinan hanya akan mencapai 2,8 hingga 4 juta kunjungan. Harus diakui, jumlah ini akan tenggelam dalam dibandingkan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya yang masih meraih 15 hingga 16 juta kunjungan turis asing. Lesunya minat pelancong akan berujung pada merosotnya penerimaan sektor pariwisata yang ditaksir hanya akan bersumbangsi 3,3 hingga 4,9 miliar dolar Amerika Serikat di 2020. Padahal di target sebelumnya yang mencapai sekitar 21 miliar dolar, setengahnya merupakan hasil dari kegiatan para pelancong di Bali. Belum ditemukannya vaksin COVID-19 sebenarnya membuat kembali digencarkannya sektor pariwisata menuai pro dan kontra. Namun dengan meninjau ulang dampak negatif pandemi corona bagi industri dan pekerja pariwisata, lockdown yang berlaku di sektor ini memang tak dapat dipertahankan lebih lama. Pemerintah dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020 yang nantinya menginstruksikan pemerintah daerah itu menerapkan regulasi yang ketat berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang mana nanti ada sanksinya juga. Regulasinya harus jelas, aparatnya harus siap dalam menangani protokol kesehatan tersebut dan juga kesadaran masyarakatnya. Menurut kami tanpa 3 hal ini bisa bekerja sama dengan baik, itu memang akan sulit untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 lagi. Lulu lantaknya industri wisata tanah air juga disebut-sebut sebagai biang kerok penyebab ekonomi Indonesia di kuartal 2 nyungsep di minus 5,32%. Ini dapat dilihat dari beberapa sektor yang terkait dengan pariwisata. Sektor transportasi yang menarik pertumbuhan ekonomi ke zona negatif, jeblok hingga 30%. Diikuti dengan sektor akomodasi dan makanan minuman yang juga anjlok hingga 22%. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa pandemi tidak akan kembali menjegal sektor pariwisata di masa mendatang. Ia pun menyatakan perlu adanya konsolidasi antara penerbangan dan pariwisata sehingga perkembangan sektor andalan baru ini semakin terarah. Penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub, kemudian juga kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan. Sehingga next pandemic, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi. Pemerintah bukannya tak mengantisipasi bahwa sektor pariwisata akan terpukul hebat selama pandemi masih mendera. Berbagai stimulus telah digelontorkan. Antara lain adalah stimulus fiskal dan kartu prakerja bagi mereka yang harus jadi korban PHK. Sayangnya, stimulus ini dinilai kurang efektif oleh kalangan pelaku industri. Asosiasi Tour and Travel Asita bahkan memastikan belum ada stimulus yang diterima oleh para anggotanya. Semuanya 100% belum menerima dan belum merasakan. Jadi di sini saya mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini, mudah-mudahan itu akan kita diskusi lagi, walaupun diskusi kita ini cukup efektif dan cukup memberikan solusi, tapi sampai saat ini belum satupun stimulus yang didapatkan oleh travel bureau perjalanan. Kini Bali dan berbagai destinasi wisata tanah air kembali merajut asa, berharap pandemi segera diakhiri, sirna bersama dengan ramalan resesi.
Tetapi harus diakui, tidak ada yang bisa memberi kepercayaan diri bagi siapapun untuk bepergian dan berpelesiran, selain dari keyakinan masyarakat pada kinerja pemerintah, untuk memastikan penyebaran pandemi terkendali, sembari menantikan vaksin tersedia. Tim Liputan CNBC Indonesia.